saya Muhammad Nasuha Hambali. NIM saya 1812178. Saya berasal dari kelas PAIB semester 5. Saya akan menjelaskan tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan mengembangkan kurikulum. Landasan yang dimaksud yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pandangan-pandangan filosof sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk itu, harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya. Sebagai implikasi dan adanya perbedaan filsafat yang dianutnya. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Jawaban atas permasalahan tersebut akan sangat bergantung pada landasan filsafat mana yang digunakan sebagai asumsi atau sebagai titik tolak pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pengembangan kurikulum harus didasari oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya. Perilakunya merupakan ciri dari kehidupannya yang tampak maupun tidak tampak, yakni perilaku kognitif, afektif maupun psikomotorik. Minimal ada 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu 1. Psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan dalam kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Ada 2 pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam budayanya. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Karena itu, para pengembang kurikulum harus mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat, menganalisis budaya masyarakat, menganalisis kekuatan serta potensi daerah, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan dan teknologi
mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini, dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Berkaitan dengan teknologi, komunikasi, dan jaringan, sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat sangat beragam dan sangat canggih. Maka disinilah diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan isi materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Sekian dari saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.